Jadi apa kira-kira yang berubah dalam diri, dalam situasi kehidupan atau dalam pribadi? Nah, ini mohon dijawab oleh seluruh narasumber. Mungkin saya mulai dari Farid dulu nih, Faridil dulu. Silakan Farid. Apa kira-kira yang dirasakan berubah dengan dekat dengan Al-Quran ini? Mohon maaf, Ustaz, bisa diulang pertanyaannya? Jadi apa yang dirasakan terjadi perubahan dalam diri, dalam kehidupan dengan kita dekat dengan Al-Quran ini? Apa manfaat utamanya yang dirasakan ya oleh Farid? Baik, luar biasa. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Kalau kita membahas manfaat ataupun perubahan dalam kehidupan, khususnya yang sudah saya alami selama ini, itu jujur tidak bisa dihitung. Itu sama sekali tidak bisa dihitung. Luar biasa nikmatnya Al-Quran, mulai dari saya kecil sampai dengan saat ini. Mungkin guru-guru teman-teman narasumber yang lain juga pasti merasakan. Di antaranya kenikmatan-kenikmatan itu, dengan keberkahan Al-Quran ini, ya, saya bahas nikmat duniawinya dulu ya. Ini bukan sebagai tujuan, tapi hanya untuk motivasi teman-teman supaya lebih semangat untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah berkahnya Al-Quran ini, pertama saya bisa sampai ke beberapa daerah, salah satunya ke Maroko. Alhamdulillah ke Brunei Darussalam juga sudah, ke Singapura, dan beberapa daerah di Al-Quran. Apa yang saya lakukan ke daerah-daerah tersebut? Ya hanya satu. Saya berangkat ke daerah itu hanya untuk tidak lain daripada bukan untuk ataupun apa segala, tidak, hanya di mana aja berkah daripada Al-Quran. Tidak hanya itu, alhamdulillah pendidikan yang saya tempuh saat ini, baik di pesantren maupun di sekolah formal, berkah Al-Quran juga, alhamdulillah saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya pendidikan. Berkahnya Al-Quran. Insya Allah untuk perkuliahan nanti, alhamdulillah ada kampus yang juga sudah membukakan jalur untuk masuk perkuliahan tanpa biaya, dengan bebas memilih masuk fakultas manapun sudah disiapkan. Itu alhamdulillah berkah Al-Quran juga. Jadi kalau kita mau bicara masalah kenikmatan Al-Quran, itu tidak bisa dihitung. Ya, alhamdulillah berkah Al-Quran juga saya bisa kenal dengan abang-abang, kakak-kakak, ustazah seperti ustadz-ustadz yang ada pada saat ini bersama kita. Beliau-beliau ini orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Nah, dengan Al-Quran, Allah berikan kesempatan saya untuk dekat dengan beliau-beliau. Belajar dengan beliau-beliau, kenal dengan beliau-beliau. Untuk apa? Untuk kita menjalin silaturahmi dengan sama-sama mensyiarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Ya, salah satu bentuknya melalui MTQ ini kita bisa bertemu dengan para penghafal Al-Quran, para qori-qoriah se-Indonesia, bahkan sedunia. Itu berkahnya Al-Quran. Jadi luar biasa. Itu baru masalah perkara duniawi. Ya. Masalah perkara akhirat nanti luar biasa. Mungkin nanti saya minta tolong Ustadz Dasrizal untuk menjelaskan kenikmatan Al-Quran ketika di akhirat nanti. Mungkin beliau banyak lebih tahu ya, Ustaz Syamsuri, Ustaz Mutiah. Nanti saya menyampaikan sebagian kecil saja karena pasti pengalaman beliau-beliau ini yang lebih banyak lagi, jauh daripada saya. Ya, intinya teman-teman, selama kita dekat dengan Al-Quran, ya, setiap hari kita membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti contoh-contoh yang sudah saya ceritakan tadi. Pendidikan alhamdulillah sudah dijamin, ya. Bahkan masalah perkara jodoh, ya, mungkin teman-teman saya bahas jodoh. Udah ada yang mau booking belum nih? Jangan-jangan sudah ada yang booking, Farid. Pikirannya belum sampai ke sana, Ustaz, ya. Salah satu cerita ini, senior saya di pondok pesantren, Ustadz Mutakim, ya. Beliau itu
ada salah satu orang, mungkin bisa dibilang pejabat ya, konglomerat lah istilah katanya, mungkin saya kurang tahu. Intinya orang yang berada ya, datang ke pesantren saya, menghadap ke kiai saya di pondok pesantren, beliau mengatakan, Ustadz, ini dia ngasih tunjuk foto, ini saya punya anak 2, perempuan, yang satu sudah dokter, yang satu saya kurang tahu. Ini dua-duanya masih masih single ya, yang mungkin selesai sudah pendidikan agamanya, qori ataupun hafil. Mudah-mudahan kalau Ustadz berkenan, saya mau nikahkan dengan anak saya. Untuk masalah rumah, mobil nanti saya sediakan. Itu luar biasa dahsyatnya. Itu masalah perjodohannya. Banyak lagi perkara-perkara yang lain yang mungkin tidak bisa kita ceritakan semua di sini. Ya, itu hanya sebagian kecil. Jadi dengan kita bersahabat dengan Al-Quran, kehidupan di dunia dan di akhirat itu Allah sudah jamin. Pasti Allah jamin. Tidak ada yang tidak mungkin ketika orang sudah hidup bersama Al-Quran. Ya, bagaimanapun situasi kehidupan kita, teman-teman semua, yakinlah Al-Quran akan selalu menjadi penolong untuk kita semua. Ya, dunia dan akhirat. Pegang itu, teman-teman. Ya, kalau pegangan saya itu, ya, moto saya, dengan saya bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah dunia dan akhirat kita dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Insya Allah nanti ditambahkan oleh Abang Da dan Ustazah yang ada di sini. Terima kasih. Jazakallah, Farid. Masya Allah. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang memantau ini ya, kalau ada yang mau booking Farid juga boleh ke saya nanti ya, insya Allah ya. Bagaimana dengan Mutia? Ada tambahan? Apa perubahan atau apa manfaat yang sangat-sangat dirasakan dengan akhirnya bersahabat dan dekat dengan Al-Quran? Silakan Muti. Masya Allah, banyak sekali ya, Ustaz dan teman-teman semua. Nikmat-nikmat yang tak terduga yang Allah berikan untuk Muti. Mungkin sama seperti Farid juga dan yang lain. Melalui Al-Quran juga Allah banyak mengabulkan gitu. Seperti dulu, pas kecil-kecil tuh Muti pengen sekali bisa mondar-mandir, naik pesawat gitu. Nah, jadi alhamdulillah berkah Al-Quran sekarang Allah udah kasih Muti kesempatan untuk berjalan-jalan di berbagai daerah di Indonesia, juga sampai ke luar negeri juga. Alhamdulillah juga merupakan berkah Al-Quran. Juga Muti rasakan sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah melalui Al-Quran. Seperti dulu, sejak dulu Muti pernah bercita-cita untuk memberangkatkan orang tua untuk umroh gitu. Alhamdulillah juga melalui Al-Quran Allah sudah kabulkan satu persatu. Masya Allah. Allah mudahkan langkah satu persatu untuk mencapai cita-cita Muti. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi sudah diceritakan ya, banyak sekali manfaat. Jangankan di akhirat, tapi di dunia aja luar biasa manfaatnya ya. Dan siapa tahu kan nanti Muti juga ada yang mempersembahkan anak-anaknya, keluarganya dan harta-hartanya ke Muti ya nanti ya. Boleh ya, Bapak Ibu juga boleh mendaftar ke saya nanti, insya Allah ya. Bagaimana dengan Ustadz Samsuri Firdaus? Saya tahu beliau ini adalah masih mahasiswa UI. Apakah salah satu manfaatnya itu lempeng masuk ke UI atau bagaimana, Ustadz? Silakan Ustadz, ditambahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang teman-teman tadi bilang, seperti yang Kak Mutia bilang dan juga Farid bilang, itu banyak sebenarnya berkah dari Al-Quran. Ya, yang salah satunya yang telah Bapak katakan tadi, dipermudah untuk masuk
UI itu karena berkah Al-Quran. Tapi yang Itu undangan atau saya harus jaga dilempangkan sekarang tesnya atau gimana? lewat jalur undangan. Itu pakai tes, tapi tesnya itu formalitas saja. Masya Sebagai Allah. formalitas, supaya bisa masuk sama yang lain. Alhamdulillah di UI juga dapat beasiswa. Alhamdulillah. Pokoknya banyak kemudahan yang Allah berikan dengan Al-Quran ini. Dan yang saya rasakan dengan dekat dengan Al-Quran ini, perubahannya, saya juga berharap sih semoga apa yang saya baca selama ini bisa menjadikan saya mempunyai akhlak yang lebih baik. Karena terpenting itu akhlak. Karena kan ilmu Al-Quran sudah Allah titipkan. Bagaimana cara kita menjaga supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Seperti sifat sombong, ria, dan lain-lain. Itu ya yang saya jaga sekarang. Dan semoga apa yang saya baca ini menjadikan saya itu diberikan syafaah oleh Al-Quran nantinya. Karena kan kita kan belum tahu nasib kita di akhirat kelak bagaimana. Ya, kita mengetahui kalau di dunia ini sudah banyak kelebihan yang Allah berikan. Tapi di akhirat kita belum tahu. Maka dari itu, dengan dekat dengan Al-Quran, semoga akhlak kita tetap terjaga, apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran kita jalankan, apapun yang dilarang oleh Al-Quran kita jauhi. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran dan juga mengamalkan isi-isinya. Itu saja sih mungkin dari saya. Kalau nikmat-nikmat yang lain sudah ceritakan semua sama teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sama ya, kita doakan nih beliau-beliau ini, para narasumber kita, insya Allah istiqomah dalam mensyiarkan Al-Quran dan mendalami Al-Quran, dan insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan atas segala semua impian, cita-cita, atau hal yang ingin mereka capai, baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin Ustadz Azrizal menambahkan, Ustadz, janji Allah nanti di akhirat, bagi orang-orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, apalagi hafiz atau hafizah Al-Quran, yang sebagaimana pernah kita dengar juga, sering kita dengar bahwa Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang sangat-sangat dekat dan hafizah Al-Quran. Silakan Ustadz, mungkin sedikit ditambahkan atau dielaborasi. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, nanti boleh dilihat dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya kira-kira begini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat atau kitab Allah atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepadanya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaannya tidak akan pernah rugi. Agar apa, kata Allah? Agar Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Artinya pahala ini akibatnya atau balasannya akan kita terima nanti di akhirat. Kemudian apa? Wa yazidahum min fadlih, kata Allah. Pasti akan kami tambahkan nikmat kami gitu kan, atau kurnia kami. Tentu ini adalah nikmat di dunia. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha penerima syukur gitu ya. Artinya apa? Allah sendiri yang telah menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, saya tidak jauh berbeda dengan Adinda sebelumnya. Mungkin yang bisa saya ceritakan adalah apa yang saya rasakan di dunia. Karena kalau di akhirat mungkin nanti insya Allah akan sama-sama kita dapatkan. Karena itu janji Allah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Dalam sebuah hadis kan, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu pada di akhirat kelak akan menjadi syafaat bagi ashabnya, para pembaca-pembacanya begitu ya. Nah, ini saya ingin sedikit cerita barangkali pengalaman pribadi. Alhamdulillah dengan dekat Al-Quran ini, saya mau cerita takut kepanjangan ini para hadirin sekalian. Saya ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Umur 15 tahun ayah saya tidak ada, tinggal ibu. Allahu Akbar. Ibu saya baru meninggal seminggu
ya. Innalillah. Lah yang betul untuk saya rajin baca Quran gitu ya. Alhamdulillah saya merasakan manfaatnya. Saya dari sanawiyah karena ibu saya tidak mampu tapi saya punya tekad dan cita-cita. Saya begitu masuk sanawiyah saya bisa belanja sendiri, membayar uang sekolah sendiri. Kemudian saya lanjutkan, saya aliyah waktu itu di Mandua Padang, di kota Padang. Alhamdulillah saya biaya sendiri. Dengan apa? Ya dengan ngajar Al-Quran, tinggal di masjid, jadi merbot kalau kata orang sana, di Jakarta. Kalau di Minang ini atau di Sumatera Barat, jadi garin katanya gitu ya. Kemudian saya lanjut S1 di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya biasa sendiri dengan apa ya? Seperti yang tadi, ngajar Al-Quran. Gitu ya. Kemudian Alhamdulillah saya lanjut lagi S2 di Malaysia. Berkah Al-Quran juga selesai juga. Dan Alhamdulillah saya jadi PNS dosen, saya yakin ini adalah berkah dari Al-Quran. Nah ini yang saya rasakan. Belum lagi Alhamdulillah berkah Al-Quran saya keliling dunia, saya pernah diundang ke Kanada, 2 kali saya ke Kanada, ke Bangladesh, Iran, dan lainlah. Termasuk saya bisa berangkat haji karena Al-Quran. Saya dulu juara di tingkat provinsi, Sumatera Barat diberangkatkan haji. Orang untuk daftar haji harus ngantri 15 tahun, bahkan lebih gitu ya. Saya bisa langsung berangkat. Sangat luar biasa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Itu bukan tujuan utama, tapi itu adalah janji Allah. 2018 saya pun pernah diundang ke Afrika Selatan. 2 minggu saya di sana. Saya pernah diajak oleh panitia untuk berkunjung ke sebuah farm gitu ya, farming gitu ya, ada semacam peternakan di situ. Itu areanya sangat luas sekali. Itu berisi kebun binatang seperti layaknya kebun binatang, dan yang sangat luar biasanya apa? Pemiliknya adalah seorang hafiz Quran. Dan sampai saat itu beliau masih mengajarkan Al-Quran. Meskipun kekayaannya sudah sangat luar biasa, di dalam kebun itu ada jerapah, semuanya ya lengkap lah di Afrika gitu ya. Dan teman saya cerita, ini belum ada apa-apanya, masih ada lagi di daerah yang lain, saya lupa namanya, di bagian baratnya Afrika, tapi masih di kawasan Afrika Selatan, itu jauh lebih besar lagi, dan yang punya adalah seorang yang hafiz Quran. Jadi saya melihat, meskipun itu bukan tujuan utama kita, tapi Allah sudah menjanjikan. Jadi justru dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita semakin yakin bahwa rezeki Allah yang atur. Kita hanya berusaha. Dan Alhamdulillah, saya coba juga ikut usaha, bisnis atau apa. Allah Alhamdulillah kasih rezeki melalui itu. Dan saya yakin yang membukakan rezeki melalui itu adalah berkah kita juga dekat atau sering membaca Al-Quran. Gitu. Apalagi kalau kita menghafal, Masya Allah. Itu sudah janji Allah. Dan yang paling penting adalah liyuwafiyahum ujurahumnya itu. Artinya Allah akan melipat gandakan lagi pahala-pahala kita. Kapan kita akan mendapatkan balasannya? Ya nanti insya Allah di akhirat. Mudah-mudahan di samping kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, salah satu syafaat yang lain adalah yang kita harapkan adalah syafaat dari Al-Quran. Ini yang sama-sama kita harapkan semuanya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bapak. Baik. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa tadi pengalaman-pengalaman batin ya, dan pengalaman-pengalaman sejarah yang sudah beliau lalui dengan dekat dengan Al-Quran, dengan selalu mengumandangkan Al-Quran. Banyak sekali manfaat atau faedah-faedah baik langsung maupun tidak langsung yang sudah diterima oleh beliau-beliau narasumber kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sampai di ujung acara. Saya sebelum nanti meminta nasihat terakhir, kata penutup dari beliau-beliau ini, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa mengudarakan semua pertanyaan, banyak yang mirip-mirip, banyak yang sama-sama. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan tilawatul Quran dari Ustazah Fatma Mutiah. Silakan, Muti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Lantunan tilawatul Quran yang disampaikan oleh Mut'i tadi membuat kita semakin yakin ya, semakin merasa kita selalu ingin belajar tentang Al-Quran ini, termasuk setelah pengen juga untuk anak-anak, adik-adik dan ponakan kita sama seperti beliau-beliau yang sudah berbicara banyak ya tentang
pertandingan atau musabaqah Al-Quran di level manapun ya. Terima kasih Putri yang sudah menyampaikan beberapa ayat. Sebelum saya pergi ke masing-masing narasumber untuk meminta nasihat atau motivasi terakhir dari sebagai kata penutup, tadi kelihatannya ada yang melambaikan tangan ini. Satu ya, siapa tadi ya? Hasan Mustafa atau Huda Mustafa? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan langsung live? Silakan diaktifkan videonya. Mana tadi? Ada? Mustafa? Tidak ada ya? Sudah terlanjur keluar. Nah baik, kalau tidak ada, kita mari dengarkan kata penutup. Saya juga ada special request. Mudah-mudahan Farid masih bersedia nih. Nanti beliau akan menyanyikan lagu Aisyah sebagai penutup acara kita ini. Ya, mudah-mudahan Farid bersedia. Request khusus dari saya tadi. Saya minta dulu Ustadz Samsuri Firdaus untuk memberikan kata penutup, Ustadz. Motivasi untuk kita semuanya, untuk khususnya generasi-generasi yang ingin menjadi bagian dari pencinta Al-Quran ini. Silakan Ustadz Samsuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mengawali nasihat ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa bunyi hadisnya seperti ini. Innalillahi ahlina minan nas. Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Terus para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassat. Mereka adalah para ahli Al-Quran. Mereka akan senantiasa menjadi keluarganya Allah dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kita, siapakah mereka para ahli Al-Quran? Apakah mereka hanya sebatas qori, hafiz? Ternyata tidak hanya demikian. Tapi ahli Al-Quran yang sebenarnya adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan lebih-lebih mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itulah orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Nah, akhir itu, teman-teman semuanya, mari kita tingkatkan keistiqomahan kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, dan lebih-lebih mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Al-Quran akan memberikan petunjuk ke arah yang lebih baik dan memberikan syafaah kepada kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya demikian dari saya karena habis ini saya juga ada kegiatan lain. Maaf, saya pamit duluan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga di dalam waktu kita bisa bersilaturahmi kembali. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas semua sharingnya hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan dari Ustaz Samsuri Firdaus. Selanjutnya mungkin Ustaz Dasrizal, kata penutup Ustaz. Pada Ustaz. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan motivasi barangkali kepada kita semua untuk belajar Al-Quran. Saya mungkin tidak semua juga yang sudah bisa tilawah, mungkin ada yang masih pemula atau bahkan juga ada yang masih terbata-bata gitu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir membacakah atau mentafsirkan, tapi dia dianggap mahir dalam Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat Allah katanya. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia merasa berat ketika membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala dari bacaan itu, kemudian pahala dari keterbata-bataannya itu. Artinya apa? Setiap kita membaca, Allah telah menjamin. Di awal tadi saya juga sampaikan sebuah ayat, jaminan Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Kemudian Al-Quran juga akan menjadi pemberi syafaat. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala, dan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin al-alif harfun. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan pahala 30 kebaikan. Masya Allah. Artinya sebetulnya kalau kita mau, mudah bagi kita untuk mencari pahala, yang insya Allah akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Nah, kemudian dalam konteks tilawah Al-Quran, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, artinya apa? Bacalah atau hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang indah. Kemudian ada pertanyaan, oh Ustaz, kan tidak setiap orang dianugerahkan Allah dengan suara yang indah. Betul. Seorang ulama ditanya, bagaimana sekiranya suaranya biasa-biasa saja? Kata para ulama, dia berusaha untuk memperindah bacaannya sesuai dengan kemampuannya. Ingatlah, setiap dalam mujahadah, pasti Allah telah memberikan suatu kebaikan baginya. Jadi, teman-teman sekalian, mari kita selalu istiqomah, terutama bagi saya juga dan kita sekalian, kita istiqomah dengan Al-Quran, insya Allah yakinlah, dunia akhirat akan kita dapatkan. Demikian saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Sebagaimana yang tadi beliau sampaikan, satu huruf saja itu pahalanya luar biasa. Apalagi satu ayat, apalagi satu juz, apalagi satu Al-Quran. Janji Allah adalah surga bagi orang yang hafiz atau hafizah, ya, yang hafal untuk membaca Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita belum terlambat untuk terus belajar, meskipun suaranya tidak seindah yang sudah juara-juara, tetapi paling tidak Allah akan pasti hargai setiap bacaan dan kerja keras kita dalam mendalami Al-Quran. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, haknya Al-Quran ada 8, mulai dari diyakini, dibaca, dipahami, didengarkan, disiarkan, bahkan sampai diajarkan dan dihafal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan kewajiban kita terhadap beberapa hak itu, meskipun tidak penuh, ya, terhadap 8 haknya Al-Quran itu. Muti, mungkin Muti mau menambahkan, ada pesan-pesan atau kata penutup, silakan. Rupanya Farid baterainya habis dan tadi lebih dahulu minta izin pas baterainya sudah mepet. Padahal saya mau mendengarkan dia bernyanyi, ya, terakhir, ya. Atau mungkin Muti bisa menggantikan untuk bernyanyi. Silakan Muti. Sedikit dari Muti nasihat untuk diri sendiri juga dan buat kita semua. Muti pernah mendapat suguhan dari guru Muti. Kalau kita membaca Al-Quran itu, artinya kita sedang berinteraksi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Nah, maka saat membaca Al-Quran, hadirkan hati kita juga. Jangan pernah merasa bosan dalam membaca Al-Quran. Karena ingat diri kita ini siapa gitu. Masa interaksi sama Allah aja bosan gitu. Nah, kita pengen apa-apa kita dikabulin, tapi berinteraksi sama Allah aja enggan gitu. Bosan gitu. Nah, maka jangan sampai kita merasa bosan dalam membaca kalam Allah juga. Terus percayalah kalau kita sudah sering berkomunikasi dengan Allah, insya Allah kita sendiri akan menemukan kenikmatan-kenikmatan yang Masya Allah luar biasa dari Allah, yang bahkan kita tidak pernah menduga-duga sebelumnya gitu. Akan ada saja kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah dalam hidup kita, insya Allah. Seperti itu mungkin. Baik, jazakallah khair, Muti. Masya Allah, semua nasihat-nasihat atau motivasi dari para narasumber kita. Semoga kita berdoa kepada Allah, kita menjadi bagian orang yang dekat dengan Al-Quran, dan suatu ketika nanti, kelak, mungkin bagian dari anggota keluarga kita, anak kita, adik kita, bahkan mungkin cucu kita,
atau kita sendiri yang masih bagi yang muda-muda, insya Allah Allah sampaikan untuk menjadi orang, termasuk menjadi orang yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa selalu membaca dan memaknai Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh narasumber, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatannya yang tentu juga banyak, sudah sudi kiranya berbagi bersama kita, bersedekah ilmu kepada kita hari ini, dan juga kepada para peserta. Inilah yang hanya bisa kami lakukan di WSJ Channel dan 3 Positif ini di tengah pandemi. Mungkin tidak bisa banyak berbagi materi atau berbagi hal-hal yang sifatnya benda, harta benda, tapi kami insya Allah selalu berikhtiar untuk bisa berbagi, bersedekah, memfasilitasi untuk sedekah ilmu. Dalam rangka tentu tidak lain adalah untuk selalu kita bermuhasabah, memperbaiki diri kita sendiri, dan semoga semua ikhtiar kita ini, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini diridhoi dan dikabulkan semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Rupanya Farid yang sudah keluar tidak bisa kembali lagi, sudah perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Jadi pas 14.45 kita akhiri acara kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu yang lain dengan tema yang lain. Tonton terus WSJ Channel YouTube. Mudah-mudahan bisa memberikan maslahat untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz Dasrizal, Ustadz Samsuri Firdaus yang juga sudah mulai berkegiatan yang lain tetapi masih on saya lihat, dan juga Ustazah Fatma Mutiha. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan dari saya. Mari kita akhiri majelis ilmu kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.